Akan tetapi mereka tetap berlomba-lomba untuk mengarungi samudra meskipun belum yakin betul apakah dunia ini benar bulat seperti bola atau datar seperti meja. Mereka amat berambisi membangun wilayah-wilayah pendudukan atau koloni di mana hal ini kemudian menjadi cikal bakal kolonialisme di Eropa. Pada kisaran tahun 1450 sampai 1650, Eropa mulai mengalami masa penemuan atau Age of Discovery dan masa perluasan kekuasaan atau Age of Expansion. Pada masa ini peradaban di barat secara tersendiri dapat berkembang dengan mengadopsi unsur-unsur atau wujud-wujud budaya yang bermanfaat dari dunia Islam dan Bizans. Kekuatan kolonial utama dari Eropa pada saat itu adalah Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Perancis. Bangsa-bangsa ini sebelumnya begitu tertinggal, sampai kemudian di tahun 1350, mereka dapat melayari Laut Tengah, ujung barat di Spanyol, dan ujung timur di Turki. Padahal lebih dari 1000 tahun sebelumnya, orang-orang Romawi telah melakukan hal serupa. Dan pada abad ke-15 ini, bahkan orang-orang Eropa hanya mengetahui sedikit hal saja tentang permukaan bumi. Peta dunia yang dibuat pada tahun 1511 oleh Vincente Maggioli masih berdasarkan pada teori bumi sebagai tanah yang sambung menyambung. Teori yang sudah usang ini diciptakan pada abad kedua oleh Ptolemus, orang Yunani Mesir. Maka akibat dari anggapan tentang bumi yang salah itu, Maggioli menggambarkan Amerika sebagai kelanjutan dari Asia. Ia tidak tahu bahwa beberapa benua sebenarnya dipisahkan oleh laut. Di akhir abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan berhasil menyebabkan munculnya perubahan besar dan cepat di Eropa. Hal itu juga ditandai oleh penemuan Nicolaus Copernicus yang baru menyadari kebenaran teori heliosentris. Artinya tata surya ini berpusat pada matahari. Teori heliosentris ini membantah teori lama di Eropa yang bersifat geosentris, yang didukung dan disahkan oleh gereja sebagai salah satu ajaran resmi para penganut Katolik. Ajaran geosentris ini pada masa perkembangannya telah melahirkan suatu pandangan bahwa bumi ini datar seperti meja. Bersamaan dengan masa heliosentris, bangsa-bangsa Eropa juga telah mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang geografi dan teknologi. Sebelumnya, mereka memang tertinggal selama berabad-abad lamanya oleh bangsa Romawi dan bangsa-bangsa Islam. Akan tetapi mereka tetap berlomba-lomba untuk mengarungi samudra meskipun belum yakin betul apakah dunia ini benar bulat seperti bola atau datar seperti meja. Mereka amat berambisi membangun wilayah-wilayah pendudukan atau koloni di mana hal ini kemudian menjadi cikal bakal kolonialisme di Eropa. Kemudian seiring dengan kejatuhan Muslim di Andalusia dan adanya piagam Tordesillas yang dibuat antara Portugis dengan Spanyol, kapal-kapal jum berlayar besar yang sebelumnya menguasai jalur perdagangan antara Laut Merah hingga Laut Cina Selatan, lambat laun juga digeser oleh kapal-kapal Eropa yang memiliki kemampuan tempur lebih unggul, seperti Cavaral, Karak, Galeon, Frigate, dan lainnya. Berangsur-angsur, seluruh penjuru bumi akhirnya dapat didatangi oleh orang berkulit putih dan berambut jagung, di mana mereka memulai white supremacy secara de facto. Di Nusantara, pada era yang mula-mula sekali kedatangan orang Portugis diawali oleh Marco Polo, seorang Venesia yang anehnya datang sebagai utusan Khan, Kaisar Mongolia, yang saat itu menjadi penguasa di Cina. Salah satu catatan yang bermanfaat dari perjalanannya itu, Marco Polo menyebutkan bahwa pada saat itu, tahun 1292, penduduk kota kecil Perla di ujung utara Sumatera sudah menganut agama Islam. Waktu itu ketika orang-orang Islam baru saja memuncaki otoritasnya di Nusantara pada abad-abad sesudah kedatangan Marco Polo. Kerajaan-kerajaan Islam pun segera terganggu oleh kedatangan pelaut-pelaut Portugis lainnya yang bersikap anti terhadap Islam. Dan fenomena ini ternyata bukan sebuah kebetulan. Pasca keberhasilan Reconquista, perjanjian Tordesillas yang disetujui pada 7 Juni 1494 oleh Portugis dan Spanyol secara angkuh
telah membagi dunia ke dalam dua kapling. Garis Tordesillas yang memisahkan wilayah bagi Portugis dan Spanyol membentang dari kutub utara ke kutub selatan, melalui Kepulauan Verde di sebelah barat benua Afrika, ke barat untuk Spanyol dan ke timur untuk Portugis. Perjanjian di antara kedua kerajaan dari Holy Roman Empire ini juga berjalan atas restu dari Paus, dengan dikeluarkannya dekret berjudul Inter Caetera Divinae, atau keputusan ilahi. Sedangkan bagi dunia Islam, setelah lama kehilangan khalifah besarnya akibat serbuan Timur Leng ke Baghdad, keberhasilan Reconquista pada akhirnya memunculkan kekhawatiran baru bagi wilayah-wilayah Islam yang lain. Perjanjian Tordesillas yang direstui oleh Paus dengan sendirinya telah mencetuskan lagi berkobarnya Perang Salib, yang kali ini akan dilancarkan oleh Portugis dan Spanyol ke seluruh samudra. Pada abad ke-15, bangsa-bangsa di Eropa berada dalam peralihan ke babak baru, di mana konstelasi perdagangan dunia mulai berubah akibat penjajahan yang menyebar ke seluruh benua dan adanya kolonialisasi. Secara gencar Portugis dan Spanyol mengirim serangkaian ekspedisi. Di tahun 1488, orang Portugis, Bartolomeus Dias, berhasil melakukan ekspedisi hingga sampai dan mengitari Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika dan kembali ke Portugis. Lalu di tahun 1492, Christopher Columbus menemukan benua Amerika dan dimulailah penjajahan terhadap suku Indian. Selanjutnya di tahun 1500, Pedro Alvarez Cabral, pelaut Portugis, menemukan rute perjalanan ke Brazil, dan di tahun 1497, Vasco da Gama memulai ekspedisi mencari rute jalur laut antara Eropa, India, dan Timur Jauh, di mana pada tahun 1502 ia sudah berhasil membangun daerah koloni Portugis di Timur Afrika. Lalu masuk di awal abad ke-16, pelaut Portugis lain, Ferdinand Magellan, bahkan melakukan ekspedisi keliling bumi, konon untuk pertama kalinya bagi manusia. Setelah adanya Inter Caetera Divinae atau keputusan ilahi, mereka berambisi untuk merebut jalur-jalur perdagangan dari timur ke barat, yang selama ratusan tahun telah dikuasai oleh negara-negara Hindu, Buddha, dan Muslim. Di Afrika, Amerika, dan Asia, pelaut-pelaut Portugis dan Spanyol kemudian menjadi tangan-tangan kolonialis barat yang pertama menancapkan kukunya. Di seluruh daratan yang berhasil didatangi, mereka tidak sekedar berniaga dan membangun hubungan multilateral seperti yang telah ratusan tahun dilakukan oleh orang-orang Arab, India atau Gujarat, Cina, dan lainnya. Selain dalam rangka menegakkan Inter Caetera Divinae atau keputusan ilahi, hal tersebut juga dilakukan untuk menjaga supremasinya di Eropa melalui kekayaan yang akan diperolehnya dari dunia baru. Pembukaan jalur perdagangan baru ke India oleh Vasco da Gama dengan sendirinya membawakan dampak yang luar biasa. Jalur perdagangan lewat darat antara India dan Eropa menjadi tidak berguna karena jalur laut yang dirintis oleh Portugis melewati Afrika jauh lebih murah. Dan hal ini merupakan pukulan pahit bagi orang-orang Turki yang sebelumnya telah menutup perdagangan dengan Lisbon. Setelah berhasil membuat pangkalan militer di Goa atau India, Portugis segera menaklukkan Malaka dan Samudra Pasai dengan maksud mencekik jalur perdagangan yang melintas dari Laut Persia, Kepulauan Hindia atau Nusantara, dan Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, tumbuhnya pilar-pilar baru kepemimpinan Islam di timur seperti yang dibangun oleh Wali Songo di pesisir utara Jawa. Juga otoritas-otoritas Islam di wilayah lain dalam hal ini dapat dipahami berjalan dalam orientasi global. Meluasnya kekuasaan Portugis di hemisfer timur menjadi awal yang memukul hegemoni lama. Berbagai kota-kota pelabuhan di Asia jatuh ke bawah tahta Portugal dan memberi dampak yang berantai. Ramainya perdagangan dunia yang telah dijalankan melalui wilayah-wilayah Islam, serta adanya tradisi perjalanan haji merupakan faktor utama yang membuat berbagai peristiwa yang berlangsung di suatu wilayah bisa dengan mudah tersiar dan memberikan pengaruh terhadap daerah-daerah di tempat lain. Pada abad ini, kabar atas kehancuran suatu daerah, apalagi terjadi pada wilayah yang strategis, menjadi sangat berdampak terhadap stabilitas ekonomi maupun politik di daerah-daerah lain. Mata rantai perdagangan dan budaya yang telah terbentuk serta mapan di timur seketika terguncang oleh tembakan-tembakan meriam dari kapal Portugis. Berkat upayanya keluar dari mitos-mitos yang menyebut bumi datar, Eropa akhirnya tidak lagi menerima rempah-rempah kecuali
dapat mereka ambil sendiri langsung dari gudang-gudangnya di timur. Dan abad 16 adalah masa peletakan batu pertama bagi Eropa untuk memulai hegemoninya atas bumi.